yang lain supaya waktunya tidak terbuang. Ibu buka ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Jadi untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Ya, kan Selasa Rabu ya, Rabu kemarin kan latihan soal ya. Nanti Ibu kirim video pembahasannya soal yang kemarin ya. Mungkin Ibu cek ada beberapa yang masih bingung ya terkait bangun ruang. Nah, nanti itu soalnya akan Ibu bahas, Ibu share videonya di grup. Nah, tapi hari ini Ibu mau lanjutin materi dulu, bangun ruang juga, tapi tipe soalnya, jadi sub materinya tentang gabungan dari bangun ruang. Jadi yang dicari adalah luas dan volume gabungannya. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita hanya mencari luas dan volumenya aja masing-masing bangun ruang ya, satu-satu. Nah, hari ini kita akan mencari luas dan volume gabungannya. Jadi ada saatnya soalnya itu dia bentuknya bangun ruangnya itu digabung. Jadi ada dua bangun ruang yang dijadikan satu. Nah, kita diminta untuk mencari luas dan volumenya seperti itu. Nah, itu akan Ibu bahas hari ini. Ibu akan berikan beberapa contoh soal, akan Ibu jelaskan contoh soalnya supaya kalian bisa tahu nih tipe-tipe soalnya seperti apa aja bangun ruang gabungan ini. Oke? Paham ya? Bisa dilanjut? Oke. Ibu akan share screen ya. Nanti kalau misalnya sudah muncul PowerPoint-nya, kita tolong kabarin. Sudah muncul belum, Nak? PowerPoint-nya. Luas dan volume gabungan bangun ruang sisi datar. Sudah, Bu. Sudah? Cukup jelas? Sudah, Bu. Jelas ya? Oke. Ada Ibu pasin layarnya. Oke. Kita mulai ya. Materi kedua tentang luas dan volume gabungan bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar sudah kita pelajari Selasa minggu lalu. Kita ingin melanjutkan materi tentang luas dan volume gabungannya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tipe soal. Jadi ada gabungannya itu bermacam-macam tergantung soalnya. Ada gabungan bentuk bangun ruang kubus dan balok. Ya, masih ingat ya kubus balok ya. Ada gabungannya kubus sama balok. Ada gabungannya kubus dengan prisma, ada balok dengan prisma gitu. Atau ada juga kubus dengan limas, ya, kubus dengan balok dengan limas gitu. Jadi tergantung soalnya, tergantung gambar di soalnya itu bangun ruang apa. Nah, kalian harus tahu dulu nih nanti pasti kan biasanya di soal itu ada gambar. Nah, kira-kira kalian harus identifikasi dulu ini gabungan dari bangun ruang apa ya gitu. Apakah dia ini kubus sama balok atau dia kubus sama limas atau balok sama prisma itu kalian harus tahu dulu ya. Jadi materi sebelumnya masih berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Bu lanjut ke langsung aja ya, langsung ke contoh soal aja karena ini kita akan lebih ke pembahasan soal. Oke. Slide kedua sudah masuk? Sudah masuk, sayang? Oke. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini Ibu ambil sebuah soal gabungan dari kubus dan balok. Ya, di sini udah ada gambarnya nih, kalian bisa lihat. Jadi yang pertama ini gabungan kubus dengan balok. Kalian bisa lihat di gambarnya ini ada dua gambar. Ya. Jadi di sini yang bawahnya itu kan gambar apa coba? Kelihatan nggak dari gambar? Yang bawahnya itu kubus apa balok? Balok. Bawahnya balok ya, karena dia lebih panjang. Yang atasnya itu kubus, karena sisinya sama. Ingat itu, kubus itu sisinya semuanya sama, rusuknya sama semua. Tuh, nah,
Bagaimana cara mencari luas dan volume gabungannya? Kalian lihat di sini ya. Kalau volume, ya, kalau mencari volume sebenarnya semua gabungan bangun ruang ini sama rumusnya. Volumenya ditambah aja. Misalnya dia balok sama kubus misalnya. Berarti dicari dulu volume baloknya berapa, volume kubusnya berapa, tinggal ditambah gitu. Nah, yang biasanya agak berbeda itu adalah luas permukaan. Kenapa? Karena luas permukaan itu jadi kalau bangun ruang digabung, kalian lihat deh nak, di gambar ini. Luas permukaan itu kan adalah luas yang tampak dari luar ya. Luas yang tampak dari luar. Nah, kalau bangun ruang digabung seperti ini, ya, ada salah satu sisi yang dia tidak tampak keluar. Paham nggak maksud Ibu? Nih, Ibu kasih arsir merah yang Ibu maksud nih. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan arsiran merah Ibu? Kelihatan, Bu. Iya, nak. Jadi kalau luas permukaan itu kan luas yang tampak keluar, yang tampak dari luar ya. Nah, sedangkan kalau dua buah bangun ruang digabung, ada sisi yang tidak tampak dari luar, yaitu sisi yang bawah itu di dalam ruangannya, nih yang Ibu arsir merah. Nah, itu dia tidak tampak di luar, jadi kita tidak bisa untuk mencari luas permukaan itu nggak bisa luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus aja, tapi harus dikurangi dengan sisi yang tidak terlihat itu, dia nggak dihitung gitu. Nah, oke, biar lebih jelasnya langsung dibahas aja soalnya ya. Nah, coba nih contoh soal yang pertama. Bangun di samping terbentuk dari balok dan kubus. Ya, panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut adalah 20 cm, 10 cm, dan 12 cm. Ya, kalian lihat di gambarnya ya sayang. Panjang itu yang mana sih? Panjang itu yang di depan tuh. 20 cm. Enak ya. Lebar itu yang mana sih, Bu? Lebar itu yang ke samping ini nih. Mana ya? Nih, lebar itu yang ke samping ini sayang nih, yang ke belakang nih. Ibu merah ini. Ini namanya lebar. Lebarnya sama-sama 10. Karena di sini kan kubusnya 10 nih. Tusuknya. Ini 10. Tingginya mana tingginya, Bu? Ya tinggi yang ke atas, yaitu 12. Paham ya? Panjang yang mana, lebar yang mana, tinggi yang mana? Oke? Nah, berarti panjang 20, lebar 10, tinggi 12. Panjang rusuk kubus, nah Ibu typo nih, maaf nih. Panjang rusuk kubus adalah 10 cm. Nah, diminta tentukan volume bangun dan luas permukaan. Ya, coba yuk kita kerjakan sama-sama. Ini pertama cari volumenya dulu yang ditanya. Ya, slide berikutnya nih, Ibu buka. Slide berikutnya sudah muncul ya. Oke, sudah muncul slide berikutnya? Sudah, Bu. Oke, sayang. Nah, lanjut ya. Jadi di sini Bu, jawabannya. Ibu di next slide karena nggak muat di slide sebelumnya. Jadi yang A mencari volume. Caranya gimana nih? Caranya mencari volumenya itu volume balok ditambah volume kubus. Ya. Anak-anak ingat ya, rumus volume balok apa kemarin? Panjang kali lebar. Panjang kali tinggi. Kali tinggi. Siapa tadi yang jawab? Saya Ria ya? Ria atau Davara nih? Alhamdulillah, ya udah. Terima kasih Yana yang sudah menjawab. Rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di situ kan panjangnya 20 cm nih. Ibu tunjukin poin merah. 20 dikali 10 dikali 12. Panjang 20, lebar 10 kali tingginya 12. Ya, ditambah volume kubus. Ya, volume kubus itu kan kemarin apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Ya, atau sisi kali sisi. Iya, sayang. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi kubusnya adalah 10. Berarti volumenya adalah 10 kali 10 kali 10. Oke. Ke bawah deh. Volume baloknya 20 kali 10 kali 12 hasilnya 2040.
Tuh, ditambah 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000. Iya, ya nak ya hitung-hitungan seperti ini. Ini nol ada 3 ya, udah langsung aja 1000. 1 kali 1 kali 1. 1. Nah, ditambah deh volume gabungannya. Jadi 2400 ditambah 1000. Hasilnya 3400. Mudah ya, masih mudah ya. Paham sampai sini? Oke. Lanjut ke luas permukaan. Nah, maksudnya apa nih? Luas balok ditambah luas selimut kubus. Ya. Luas baloknya tetap dicari luas balok. Tuh, karena di sini baloknya ibaratnya gini nih nak ya. Ini Ibu arsir warna biru. Ya. Nih, luas balok itu yang mana sih Bu yang dihitung? Nih, luas balok itu luas permukaan balok yang Ibu arsir biru. Ini di sini biru. Ini semuanya ini adalah luas permukaan balok. Balok. Sama yang di belakang sana tuh nak. Luas balok. Ini depan juga luas balok. Nah, jadi yang dicari luas permukaan balok ditambah luas selimut kubus. Luas selimut kubus apa sih? Selimut kubus tuh dia yang ada di sisi kanan kirinya. Itu namanya selimut. Nih, paham gak maksud Ibu? Yang Ibu arsir kuning. Bingung gak nak? Nah, halo, bingung? Selimut kubus? Enggak, Bu. Ya. Jadi selimut kubus itu yang di kanan kirinya itu loh. Kanan, kiri, depan, belakang itu selimut. Kalau atas bawahnya itu namanya alas dan tutupnya. Gitu. Jadi di sini selimutnya yang kita cari. Oke, lanjut. Luas balok, luas permukaan balok, rumusnya kemarin. Ya, 2 kali buka kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, itu dulu ya, Ibu selesainya itu dulu tuh. 2 kali PL. PL berarti panjang kali lebar. 20 kali 10. Nih nak nih, yang Ibu lagi jelasin nih. Nih, P kali L. Lalu P kali T. 20 kali 12. Panjang kali tinggi. Lalu ditambah L kali T. Lebar kali tinggi. 10 kali 12. Ya, ini harus teliti ya, satu persatu. Nah, ditambah 4 kali sisi kali sisi. Luas selimutnya kenapa 4, Bu? Coba kalian bayangin deh. Kubus sisi yang ada di sekelilingnya ada berapa sisi? Depan, belakang, kanan, dan kiri. Totalnya ada 4. Jadi luas selimut kubus itu mencarinya 4 kali sisi kali sisi. Nah ya, jadi 4 kali 10 kali 10. Gitu deh. Oke, lanjut ke bawah nih. 2 dikali buka kurung. 200 ditambah 240 ditambah 120. Itu hasilnya dari yang atas tuh, nak. Jadi 20 kali 10, 20 kali 12, 10 kali 12. Ditambah 400. 400 itu luas selimut kubus nih yang ini nih tadi. 4 kali 10 kali 10. Oke deh, ingat yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Jadi 200 ditambah 240 ditambah 120. Hasilnya 560. Nih, nah Ibu garisin merah nih. Ya. 400-nya belakangan. Nah, 2 kali 560 hasilnya 1120. Ditambah 400 hasilnya 1520 meter. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Nggak ada, cukup. Oke, bentar. Oke. Oke, lanjut. Ya, ini kalau kalian mau screenshot boleh nih. Biar tahu tuh bedain warnanya. Yang mana luas permukaan balok. Yang mana luas selimut kubus. Ya. Oke, Ibu next slide ya. Nah, tipe soal yang kedua adalah gabungan dari kubus atau balok dengan prisma.
Jadi kalau kubus sama balok itu kan sebenarnya mirip ya, cuma bedanya kalau kubus sisinya sama semua. Sedangkan kalau prisma itu, maaf, kalau kubus sama semua, kalau balok itu ada sisi yang lebih panjang. Nah, ini antara kubus atau balok dengan prisma. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini contohnya seperti gambar rumah ya, Nak ya. Ya nggak sih? Kalian lihat gambar deh. Nah, contohnya rumah kita itu dia merupakan gabungan dari balok dengan prisma. Biasanya rumah kita tuh kan bentuknya rumah kita kan apa namanya? Balok lalu atapnya bentuknya prisma. Kalau dalam sehari-hari dia seperti bentuk rumah. Nah, bagaimana cara mencari volume dan luas gabungannya? Jadi mencari volumenya itu sama seperti tadi. Kalau volume balok ditambah volume prismanya, ya. Kalau luasnya, nah di sini kalian lihat rumus luasnya. Luas balok tanpa tutup. Ya, kenapa Bu luas baloknya tanpa tutup? Kalian lihat tuh di gambar. Kenapa tanpa tutup? Karena tutup baloknya itu dia ada di dalam ruangan, paham nggak? Bingung ya? Paham nggak? Maksudnya di dalam ruangan. Nih, yang ibu arsir merah. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Ya, itu yang ibu arsir merah adalah tutup dari balok. Kenapa nggak dihitung? Kok tanpa tutup, Bu? Karena dia ada di dalam ruangan. Jadi dia bukan luas permukaan. Nah, makanya yang dihitung hanya yang di luarnya saja. Seperti itu. Nah, lalu ditambah 2 kali luas alas prisma. Alas prisma itu ada yang ada di kanan dan kiri. Ya, ditambah luas selimut prisma. Ya, selimut prisma itu adalah yang begini nih gentengnya. Yang dia membentuk gentengnya itu. Nah, coba langsung ke pembahasan ya. Slide berikutnya coba. Salah klik bentar ya, Nak. Pelan-pelan ya sambil dipahami ini soalnya agak panjang. Nah, karena ada yang harus dicari dulu menggunakan teorema Pitagoras. Masih ingat nggak teorema Pitagoras? Ayo, bab sebelumnya. Masih ya, ingat ya. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Ibu copy lagi, udah. Nah, kita menentukan luas permukaan dulu deh. Nah, untuk menentukan luas permukaan, ya kita harus mencari tahu dulu. Oh ya, Ibu mau lupa bilang, ini soal ini ada di LKS ya, jadi Ibu sambil jelasin yang soal ini yang ada di LKS. Soal yang nomor 2 ini ada di LKS. Nah, jadi pertama, kita kan mau mencari luasnya ya. Di situ kan ada segitiga ya, Nak ya, ada bentuk segitiga di situ. Nah, kita harus cari tahu dulu nih panjang dari si JF-nya. Nih, pertama ini dulu deh. Bentar. Ini kan panjang baloknya kan 15 cm ya. Lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm juga. Nah, berarti Ibu tanya di sini nih, tinggi dari si JK-nya berapa nih? JK. Kalian kelihatan nggak? Nah, maaf nih. Ini buralate ini 10 cm nih harus ini. Jadi tinggi rumahnya nih, Ibu persingkat ya. Tinggi rumahnya itu kan bukan tinggi rumah, tinggi gambar rumahnya ini 10 cm ya. 10 cm. Nah, kalau dia tinggi baloknya 6, berarti tinggi atasnya berapa tuh? JK-nya? 4. Siapa tadi yang jawab? 4 ya. Karena dikurang aja, jadi 10 dikurang 6 tadi. Berarti tinggi JK-nya adalah 4. Nah, kita butuh panjang JF-nya nih. Untuk mencari JF-nya itu caranya akar dari JK kuadrat ditambah FK kuadrat. FK itu kan setengah dari FG, berarti setengahnya dari 6 adalah 3. Nah, mencari JF-nya berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu. Akar dari 4 kuadrat kan 4 kali 4, 16. Ditambah 3 kali 3, 9. Berarti akar 16 ditambah 9, hasilnya 25. Akar 25
5 cm. Oke, nah kalian perhatikan ya, ini agak panjang tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti bisa dibaca lagi. Coba tulis bangunnya. Berarti mencari luas permukaannya berarti 2 kali L. L itu ibu singkat ya. L itu artinya luas. 2 kali luas ADHE. ADHE yang mana sih nak nih? ADHE itu yang sisi kanan kirinya. Tembok kanan kirinya itu ADHE. Ditambah luas selimut. Ya, berarti 2 dikali AD kali AE. AD kali AE itu sisi kanan kiri ya nak ya. Sisi kanan kiri ditambah setengah kali EH kali IL. EH IL apa sih Bu? Kalian lihat di gambar. EH itu adalah alas dari segitiganya. Segitiga yang atas prismanya dikali IL itu tingginya. Oke. Nah, itu luas kanan kiri. Berarti 2 dikali 6 kali 6 ditambah setengah kali 6 kali 4. Ya. Nih, Ibu kerjain yang ini dulu nih. Ibu lagi jelasin yang ini. Nah. Ini Ibu garis ini. Nah, 2 dikali 6 kali 6, 36. Ditambah setengah kali 6, 3. 3 kali 4, 12. Nah, kalian kerjain dulu nih yang ini, yang kurung. 36 ditambah 12, 48. 48 kali 2 hasilnya 90. Nah, sekarang yang kanan nih. Yang kanan. AD ditambah DH. Ditambah HI, ditambah IE, tambah EA. Nah, kali dengan AB. AB itu tinggi, maaf, AB itu panjang. Panjangnya di baloknya. Jadi di sini kita mau mencari sisi-sisi yang ada di depan, di belakang, atas, dan bawah. Jadi 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dikali 5. Hasilnya 420. Hasil akhirnya berarti 96 ditambah 420. Gini nah. Biar kalian nih paham. Jadi ini yang Ibu gariskan biru itu mencari luas yang Ibu arsir sekarang nih. Luas yang kanan kiri. Nah, sedangkan yang Ibu arsir warna hijau, oke. Yang Ibu arsir warna hijau adalah yang ini nih. Yang ke kanan kiri, yang depan, belakang, atas, bawah. Betul. Ya, jadi luas permukaan itu mencari luas dari sisi-sisinya seperti ini. Biasanya memang mencari luas itu, luas permukaan lebih rumit kalau dalam luas dan volume gabungan. Enak ya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke tipe soal berikutnya. Nah, di sini. Oke. Lanjut ke gabungan kubus atau balok dengan limas ya. Kalau tadi kan dengan prisma. Nah, sekarang ini dengan limas. Kalian lihat di sini ya, Nak ya. Ditanyakan tentukan luas permukaan bangun di samping. Coba Ibu tanya itu bangun yang kubus yang mana? Atas atau bawah? Yang atas atau bawah? Yang kubus? Bawah, Bu. Bawah ya. Yang atas yang limas. Nah, sisi kubusnya berapa? Yang sisi kubus berapa? Berapa panjang sisi kubusnya yang ada di gambar? 8 cm. 8 cm. 8 cm. Oke, terima kasih Davara. Nah, lanjut kita ke pembahasan. Mana sih, bentar ya slide-nya. Oh, enggak gerak, bentar. Oke, udah muncul ya. Jadi di sini kita mencari luas permukaan dari bangun di samping. Bangun di samping itu adalah kubus dan limas, ya. Jadi di sini pertama mencari luas permukaannya, kita butuh tinggi segitiga pada limas.
Jadi butuh tinggi segitiga pada limasnya itu. Nih, kalian lihat, mencari tinggi segitiganya. Gimana caranya? Segitiganya ibu arsir merah ya yang dimaksud ya. Nih. Kenapa butuh tinggi segitiganya? Karena kita mau mencari luasnya itu ya, Nak. Nih. Bagaimana mencari tingginya? Nah, di situ kalau nih ibu gambarkan segitiganya. Nih, kalau dalam segitiga siku-sikunya, sisi bawahnya 4 cm, sisi miringnya 5. Nih, segitiga yang ada di gambar, ibu gambarkan sendiri. Kalian lihat. Nah, berarti mencari tingginya ini, ya pakai Pitagoras. Jadi tingginya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti akar dari 25, 5 kuadrat 25 ya, dikurang 4 kuadrat 16. Jadi hasilnya sama dengan 25 kurang 16 akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9? 3. Oke. Berarti tinggi ini 3 cm. Udah deh, udah tahu tinggi segitiganya, yang dicari luas permukaan. Nah, kita hitung sekarang. Luas permukaan, luas permukaan bangun tersebut adalah caranya luas ini bukan tabung, salah tulis. Luas kubus tanpa tutup. Ini halaman. Luas kubus tanpa tutup. Ini bukan dulu. Salah ketik. Oke. Luas kubus tanpa tutup ditambah luas selimut limas. Luas kubus kalian lihat, kenapa tanpa tutup? Coba, ada yang bisa jawab? Ya. Karena tutupnya ada di dalam ruangan. Jadi kubusnya tanpa tutup. Berarti kalau kubus itu kan sisinya ada 6. Kalau tanpa tutup berarti cuma 5. 5 kali sisi. Ya, ditambah luas selimut limas. Segitiga yang ada di atas ada 4. Berarti 4 dikali setengah kali 8 kali 4. Oke. Oke, bentar. Ini ada kesalahan nih. Ibu ralat ya. Sini. Ini tingginya tadi kan 3 ya. Tingginya kita dapat 3. Berarti di sini harusnya 12, sayang. Maaf nih, ada kesalahan. Berarti gini, Nak. 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 8. Nih, ibu gariskan ya. Alasnya 8. Tingginya 3. Tadi sudah dicari ya, tingginya 3. Berarti setengah kali 8, 4. 4 kali 3, 12. Nah, berarti di sini adalah 48. Jadi 320 ditambah 48, hasilnya 368. Bingung nggak sampai sini? 8. Bingung nggak? 320 tambah 48, 368. Oh, waktu kita tinggal 6 menit. Nggak apa-apa. Paham? Sampai sini? Oke. Ibu lanjut ke contoh yang terakhir ya. Kalian kalau ini lihat di LKS itu sayang. LKS itu dia di soal latihan. Ibu bahas satu soal nih, contoh dari LKS. Oh, bukan contoh, di uji kompetensi 5. Nomor 1. Nah, di sini beda lagi tipe soalnya nih. Halaman 105 kalau kalian mau lihat. Ya. Perhatikan gambar di samping. Di situ kan ada gambar kubus. Sudah kebuka ya, Nak ya, contoh 5 ya. Ada gambar kubus, di dalamnya ada gambar bangun ruang limas. Yang ditanya adalah volume kubus di luar limas. Nah, berarti logikanya kalau di luar limas
Kan 5 ada di dalam kubus. Berarti cara mencarinya volume kubus dikurangi dengan volume Iya, nah kalau yang dari tadi Ibu kasih contoh soal kan bangun ruangnya digabung, tapi digabungnya di luar ya. Jadi ditambah terus cari volumenya. Nah, ini contoh soal yang dia digabung tapi salah satu bangunnya ada di dalam gitu. Jadi dicari volume kubus di luar 5. Ya udah, tinggal cari aja volume kubusnya berapa. Ya, volume kubus isinya kan 12. Berarti 12 kali 12 kali 12. Ya, hasilnya 1728. Dikurang volume limas. Ingat rumus volume limas. 1/3 dikali apa? Luas alas kali tinggi. Iya, itu kan alasnya kan berbentuk persegi ya, ya. Berarti 1/3 kali 12 kali 12 dikali 12 lagi, tingginya juga 12 karena dia bentuk kubus gitu ya. Oke, lanjut ke bawah. Dikurang 1/3 kali 12 kali 12 kali 12 hasilnya 576 gitu. Jadi volume di luar 5, volume kubus di luar 5 adalah volume kubus dikurang volume limas. Berarti 1728 dikurang 576. Berapa hasilnya? 1152. 1152. Oke, bagus. Paham sampai sini? Untuk soal yang ini paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Itu soal uji kompetensi 5 nomor 1. Apa-apa, Ibu bahas 1 nanti kalian coba yang lain. Tapi besok aja itu untuk latihan besok ya. Nah, untuk hari ini cukup soal-soal yang Ibu bahas hari ini. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Ya, nanti PowerPoint akan Ibu share ya untuk kalian catat. Jadi hari ini kalian mencatat soal-soal ini. Jadi harus kalian pahami ya, karena memang bangun ruang soalnya itu suka macem-macem. Kadang digabung bangun apa dengan bangun apa, diminta mencari luas dan volumenya gitu. Jadi harus banyak latihan biar paham ya nak ya. Jadi soal-soal ini kalian catat supaya minimal kalian ingat nih caranya kayak gimana ya. Nanti catatannya dikumpulkan seperti biasa ya nak ya, di Google Classroom ya. Oke? Oke, Bu. Siap ya? Oke deh. Nah, waktunya tinggal 2 menit nih sambil Ibu tutup ininya, PowerPoint-nya. Boleh dong saya aktifkan kameranya Ibu. Ibu mau screenshot. Ya. Boleh sayang tolong aktifkan kameranya semuanya. Biar bisa Ibu screenshot. Oke. Bentar ya. Sudah semua? Coba Ibu lihat. Siapa nih yang belum? Ria, Falsa, Shelvin, Davara, Rafisyah, Salsabila. Tinggal 22 orang. Elita, oke, sudah. Dinda Aulia Tere. Siti Zainab. Davara mana nih Davara nih? Ria. Nur Hikmah. Dimas. Oke. Ya udah deh. Sip. Nur Hikmah sudah. Oke. Ibu screenshot ya. Semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Sudah. Sekali lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau cukup? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, cukup ya. Oke. Sekali lagi nanti PPT-nya Ibu share, jangan lupa dicatat dan catatannya biasa dikumpulkan ya. Tidak ada latihan soal hari ini, di pertemuan besok aja untuk tugasnya ya nak ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Boleh istirahat dulu ada 5 menit nih sambil nanti catatannya boleh Ibu kasih waktu sampai malam aja ya. Udah ya. Ibu live. Oke.
keluar sendiri. Udah habis waktunya. Ya udah deh.